beberapa orang mengadukan beberapa pengurus atau yang bukan pengurus jemaat dengan mengatakan bahwa mereka begini dan begitu, mereka telah melakukan kejahatan tertentu dan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tindakan harus segera diambil terhadap mereka karena orang-orang ini memperlakukan jemaat. Namun, sebagian besar dari para pengadu ini tidak mencantumkan nama mereka dalam pengaduannya, atau mereka menuliskan nama dan alamat palsu. Jelas bahwa tidak ada tindakan yang dapat diambil atas pengaduan seperti itu, dan memang tidak bisa. Dan ketika beberapa waktu berlalu, muncul lagi pengaduan yang mengatakan bahwa saya telah menulis aduan, tetapi belum ada tindakan yang diambil. Jika tidak ada tindakan, maka itu merupakan ketidakadilan yang besar. Penyakit membuat pengaduan tanpa nama seperti ini lebih banyak dijumpai di kalangan orang-orang Pakistan dan India. Adapun orang-orang di belahan dunia lain, mungkin jarang diterima pengaduan semacam ini, tetapi di antara orang Pakistan yang tinggal di luar negeri pun, beberapa memiliki penyakit, yaitu membuat pengaduan tanpa nama seperti ini. Jadi, ini bukanlah hal baru. Di setiap zaman selalu ada orang-orang yang membuat pengaduan seperti ini. Seperti halnya beberapa orang yang menulis kepada saya saat ini. Pada masa Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pun, begitupun di masa khilafat yang ketiga dan khilafat yang keempat, pengadu yang membuat pengaduan tanpa nama seperti ini juga ada. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pernah memberikan khutbah tentang salah satu pengaduan seperti ini. Dan karena khutbah tersebut sangat komprehensif dan jelas untuk menutup mulut orang-orang seperti ini, maka hari ini saya memutuskan untuk mengambil manfaat darinya dan berbicara tentang hal ini. Orang-orang yang menyampaikan pengaduan tanpa mencantumkan nama mereka atau menulis nama palsu, pertama-tama mereka adalah munafik atau pembohong. Jika mereka memiliki keberanian dan kejujuran, mereka tidak akan takut pada apapun. Mereka berjanji bahwa mereka akan selalu siap mengorbankan nyawa, harta, waktu, dan kehormatan. Tetapi ketika menurut pemikiran mereka ada masalah yang menyangkut kehormatan dan martabat jemaat, mereka mulai menyembunyikan nama mereka agar kehormatan dan martabat mereka tidak tercemar. Jadi, orang yang telah menunjukkan kelemahan sejak awal, ada kemungkinan besar bahwa hal-hal lain yang dikatakannya juga salah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa jika ada berita yang sampai kepada kalian, maka selidiki terlebih dahulu. Dan setiap orang yang berakal tahu bahwa untuk penyelidikan apapun,
setelah mendengar perkataan orang yang menyampaikan berita, penyelidikan tidak bisa langsung dimulai tentang hal tersebut, tetapi harus dilihat terlebih dahulu bagaimana karakter orang yang menyampaikan berita itu. Dari sinilah penyelidikan dimulai. Pertama-tama akan diselidiki tentang dia, apakah orang tersebut terbebas dari segala jenis keburukan? Apakah si pengadu sendiri tidak terlibat dalam keburukan apapun? Apakah dia tidak lemah keimanannya? Jangan sampai dia sendiri lemah dalam iman, tetapi menuduh orang lain bahwa mereka begini dan begitu. Umumnya terlihat bahwa orang-orang yang membuat tuduhan mengerikan terhadap orang lain, baik itu pengurus atau bukan, mereka membuat tuduhan mengerikan dan menakutkan terhadap seseorang, atau membuat tuduhan dengan sangat keras jika kepentingan pribadi mereka akan terpengaruh oleh orang lain. जब देखते हैं कि उनके ज़ाती मुफादात दूसरों से मुतासर होने वाले हैं. Jadi, sebelum melakukan penyelidikan, harus dilihat bagaimana karakter si pengadu. Apakah dia seorang mukmin atau fasik? Jika identitas pengadu tidak diketahui, maka tidak bisa diketahui dalam kategori mana dia termasuk. Ya, memang mungkin jika seseorang menulis sesuatu yang merugikan kepentingan jemaat, maka penyelidikan dilakukan secara mandiri. Demikian pula, jika diketahui siapa pengadu itu, seperti yang saya katakan, pertama-tama akan dilakukan penyelidikan tentang karakternya sendiri. Demikian pula akan dilakukan penyelidikan mandiri tentang kebenaran hal-hal yang telah dia sampaikan untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya ataukah tidak. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, maka selidikilah. Jika seorang fasik datang kepada kalian dengan pengaduan dan mengatakan hal buruk tentang seseorang, maka selidiki hal itu. Kemudian setelah itu, baru lakukan tindakan. Tetapi pertama-tama, dengan tidak mencantumkan nama mereka, si pengadu menjadi bersalah sendiri. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa pengaduan kami harus diterima begitu saja seperti yang kami tulis, dan orang yang diadukan harus segera diberikan hukuman. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa kata fasik tidak hanya berarti orang yang berakhlak buruk. Tidak diragukan lagi bahwa dalam bahasa Arab, orang yang berakhlak buruk juga disebut fasik. Tetapi secara bahasa, fasik juga berarti orang yang bertemperamen keras, yang mudah bertengkar karena hal-hal kecil. Fisq juga berarti ketidaktaatan yang paling kecil. Orang yang keluar dari ketaatan juga fasik. Fasik juga berarti orang yang tidak mau bekerja sama, orang yang suka bertengkar dan juga tidak mau bekerja sama. Fasik juga berarti orang yang mengambil kesalahan-kesalahan kecil orang lain dan melebih-lebihkannya, kemudian menganggap dan mengatakan bahwa orang yang dia tuduh harus mendapat hukuman paling berat
sesuai dengan apa yang telah dia sampaikan, मुताबिक दूसरे को इंतहाई सजा मिलनी tidak ada kemungkinan untuk pengampunan. का इम्कान नहीं है। Orang yang bertemperamen keras juga disebut fasik. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang Ahmadi lama yang mukhlis, फरमाते हैं पुराने yakni पुलिस अहमदी थे kemukhlisannya tidak diragukan lagi, कि जहाँ तक उनके इखलास Tetapi का कोई शुबा नहीं, लेकिन orang ini memiliki kebiasaan उनको memberikan fatwa ekstrim untuk hal-hal kecil. Huzur radhiyallahu anhu bersabda bahwa अब कहते हैं dalam sifat alaminya ada penyakit ini, yakni untuk hal-hal kecil beliau tidak berhenti sampai नहीं ठहरते थे, memvonis kafir, bahkan menangkap sesuatu dan langsung memberikan fatwa kafir. Misalnya, मसलन lebih lanjut Hadrat Muslim Maud menulis, करो anggaplah ketika seseorang duduk tasyahud, ketika duduk dalam atahiyat, jika jari-jari kaki kanannya tidak lurus, kan ada perintah untuk meluruskan kaki. नहीं रखता, सीधी रखता, Menurut orang ini, orang yang tidak meluruskan jari-jarinya hampir mencapai batas kekufuran. कुफर की हद तक पहुंच जाता था। Hadrat Muslim Maud berkata bahwa karena saya terjangkit penyakit asam urat, sehingga saya tidak bisa meluruskan jari-jari kaki kanan saya saat tasyahud. तशाहुद Sebelumnya saya biasa meluruskannya ketika kaki saya sehat. ठीक होता था पाँव। Beliau bersabda bahwa अब फरमाते jika Hafiz Sahib, yakni orang itu, जिंदा होते jika beliau hidup, mungkin belum saja sehari beliau juga akan memvonis saya kafir karena hal ini. ऐसे लोग भी होते, Jadi ada orang-orang yang seperti itu juga. इसलिए Beliau akan memvonis demikian karena yang tidak meluruskan jari-jari kaki dan melakukan hal seperti itu bertentangan dengan Rasulullah SAW. Berarti orang tersebut tidak beriman pada sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak beriman pada sunnah Rasulullah, berarti tidak beriman pada Al-Quran. कुरान करीम पर भी ईमान नहीं। Dan jika tidak beriman pada Al-Quran, berarti tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang tersebut menjadi kafir. Jadi, alhasil, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memberikan contoh orang-orang yang terburu-buru seperti ini, meskipun mereka mukhlis. साल दी है। Adapun orang yang menyembunyikan namanya ketika menyampaikan pengaduan dan keimanan dia pun lemah, juga memberikan fatwa terhadap orang lain, वो तो berarti orang seperti itu fasik menurut semua makna fasik seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, harus menjadi jelas bagi para pengadu yang tidak mencantumkan nama bahwa tindakan mereka yang menyampaikan pengaduan tanpa identitas adalah bertentangan dengan hukum Al-Quran. शनाख्त के बगैर शिकायत करें, Karena Al-Quran mengatakan untuk menyelidiki terlebih dahulu tentang si pengadu. कुरान करीम कहता है कि पहले Jika hanya berdasarkan perkataan si pengadu tanpa penyelidikan, lalu diambil tindakan seperti yang dia tuntut, maka jemaat alih-alih berkembang akan mulai menuju pada kemunduran dan akan menjadi korban kemunduran. Tidak akan ada penyelidikan dari khalifah maupun dari nizam jemaat. Tindakan akan diambil sesuai dengan apa yang dikatakan siapapun. Dan hal ini tidak akan membawa kemajuan. अपनी कोई ताकीक नहीं हो। Setiap orang akan bangkit dan mengatakan bahwa keputusan harus dibuat sesuai dengan keinginan saya. तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa bahkan jika kita tahu यही कहेगा bahwa si pengadu adalah orang yang sangat hati-hati, jujur, dan mukhlis, बयान करते हैं jika dia mengadu tentang seseorang, meskipun mengetahui semua itu, penyelidikan harus tetap dilakukan dan akan dilakukan. अगर वो किसी की Bahkan jika kita yakin, seperti yang saya katakan bahwa si pengadu itu mukhlis, dia baik, jujur, dan tidak melakukan kesalahan, शिकायत होगी, meskipun demikian, masalah ini tetap harus diselidiki ये यकीन dan tentang dia juga akan diselidiki.
कि शिकायत करने Karena वाला tidak ada individu yang bisa mengatakan bahwa karena saya mengatakan ini, maka harus dipercaya begitu saja dan keputusan harus dibuat sesuai dengan itu. इस मामला की तहकीक करना होगी और उसके बारे में भी तहकीक होगी, क्योंकि कोई फर्द ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए यूं ही Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa Hadrat Rasulullah SAW suatu kali sedang mengimami salat. फरमाते हैं कि रसूल Ketika salat terjadi kesalahan, एक दफा नमाज maka Hadrat Ali radhiyallahu anhu yang saat itu berada di antara makmum memberitahu kesalahan itu. Mungkin terjadi kesalahan dalam bacaan salat. Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. गलती होगी, Setelah salat, Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, "Siapa yang menyuruhmu untuk memberitahu kesalahan?" आपने उन्हें कहा Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa "मत दो", ketidaksukaan Rasulullah SAW ini bisa berarti bahwa जिंदगी का एक ये भी मतलब हो सकता है kamu memiliki tugas yang lebih besar. और बड़े काम Biarkan pekerjaan-pekerjaan kecil ini untuk orang lain. को Atau juga bisa berarti bahwa ini adalah pekerjaan para qari, कि ये काम yakni mereka yang belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. से Biarkan pekerjaan ini untuk mereka. Berkenaan dengan pengadu tanpa nama ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa mungkin saja si pengadu adalah orang besar. Jika demikian, saya katakan padanya शिकायत करने वाला agar tinggalkan hal-hal ini untuk orang lain तो मैं उसे कहूँ dan fokuslah pada pekerjaan Anda yang sebenarnya. को किसी और के लिए रहने दो। Jadi, karena penulis tidak mengungkapkan namanya, tingkat dan statusnya, sehingga tidak bisa diketahui अपना नाम dan tidak bisa dinasehati. इसलिए उसके दर्जे और हैसियत का इल्म नहीं हो सकता, Kedua, नहीं जा सकता। dia telah mulai menyebutkan banyak cacat dalam diri para pengurus, para nazir, dan juga lajnah, dan membuat tuduhan yang sangat salah और लजना dengan mengatakan bahwa ऐप बयान करने si Anu memiliki cacat ini dan itu. और कहा Di satu sisi, dia mengadukan orang-orang ini dengan mengatakan bahwa mereka bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW, और रसूल करीम karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah dan Al-Quran merupakan cacat yang sangat besar. क्योंकि Jadi, katanya, cacat yang sangat besar ditemukan pada mereka. और कुरान करीम की तालीम के खिलाफ काम करना ही Jika seorang Muslim tidak melakukan pekerjaan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW, tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam, नहीं करता, itu bukan cacat. तालीम के Tetapi jika dia melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran itu adalah cacat. अगर Jadi, उनके खिलाफ वो कोई काम कर रहा bagaimanapun, pengadu ini di satu sisi mengatakan bahwa mereka bekerja bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Di sisi lain, dia sendiri melanggarnya dengan melanggar syarat-syarat pengaduan dan bukti yang telah ditetapkan. इसके खिलाफ Dan kebanyakan orang melakukan hal ini. कि उस Ketika mereka menulis kepada saya juga, शिकायत mereka melanggar syarat-syarat ini. Hal yang sebenarnya adalah mengamalkan perintah Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran mengatakan bahwa कोई तोड़ रहा है, ketika berbicara secara terbuka, bukti juga harus disediakan. असल चीज तो कुरान Penyelidikan juga harus dilakukan. और सुन्नत पर अमल करना ही है। Ketika nama tidak diungkapkan, bagaimana penyelidikan bisa तो dilakukan? ये कहता है कि कुल के Dan ini jelas bertentangan dengan perintah Al-Quran. Jadi, si pengadu sendiri melanggar perintah Al-Quran. इस तरह होगी। और ये कुरान करीम के हुक्म के Mengamalkan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW adalah kebaikan itu sendiri. Hal ini harus selalu diingat. करीम Meskipun seseorang mungkin menganggap sesuatu buruk dari sudut pandang seleranya, atau di bawah pengaruh masyarakat, tetapi
jika itu benar menurut ajaran Al-Quran atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, माशरे के ज़ेर असर maka itu benar dan tidak ada cacat di dalamnya. अगर कुरान Beberapa orang menunjukkan kekerasan dalam beberapa hal karena terpengaruh oleh sifat dan kebiasaan mereka. और उसमें कोई ऐप नहीं Tetapi, meskipun kata-kata mereka atas nama agama, mereka tidak memiliki status apapun. और रस्म व रिवाज से Untuk menjelaskan hal ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan sebuah kisah tentang Hadrat Masih Maud alaihi salam yang telah diceritakan beberapa kali sebelumnya, उनकी कोई हैसियत tetapi sekarang datang dengan rincian ini dalam konteks ini. वजाहत में हज़रत मुस्लिम मौद वाक़या बयान करते हैं हज़रत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम Suatu kali, Hadrat Masih Maud alaihi salam sedang berjalan-jalan di stasiun bersama dengan istri beliau, Hadrat Ummul Mukminin. हज़रत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम Pada masa itu, उम्मुल मोमिनीन konsep pardah को साथ atau hijab sangat ketat. Pardah yang sangat ketat pada zaman itu. Di stasiun, wanita-wanita datang dengan ditandu. डोलियों में Orang-orang yang disebut dari keluarga bangsawan, orang-orang besar, wanita mereka datang duduk ditandu dengan tirai tertutup di kanan kiri, dan begitu juga dalam keadaan tertutup, mereka masuk ke dalam gerbong kereta yang tertutup. ट्रेन के Pengaturan pardah seperti itu ada, dan ketika mereka duduk di gerbong, jendela-jendela ditutup agar tidak ada yang melihat wanita mereka. पर्दे का ऐसा इंतजाम था और जब Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa pardah ini menyakitkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun Hadrat Masih Maud alaihi salam mengamalkan ajaran Islam. और इस्लाम की तालीम के Hadrat Ummul Mukminin, yakni istri beliau, mengenakan burkah इस्लाम dan keluar untuk jalan-jalan. Hari itu juga Hadrat Ummul Mukminin mengenakan burkah dan Hadrat Masih Maud alaihi salam berjalan-jalan di platform bersama beliau. उस दिन भी Maulwi Abdul Karim Sahib dan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama juga bersama beliau saat itu. Maulwi Abdul Karim Sahib memiliki temperamen yang keras. Beliau berpikir bahwa ini adalah keliru. अव्वल Beliau sendiri tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan langsung kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Maulwi Abdul Karim mengatakan kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, खुद तो जरूरत नहीं थी Maulwi Sahib, apa yang terjadi ini? Besok akan ada kegemparan di koran, iklan, dan traktat akan beredar bahwa Mirza Sahib atau Hadrat Masih Maud alaihi salam berjalan-jalan di stasiun bersama istrinya. Untuk itu, mohon Anda pergi dan mohon nasihati Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bersabda, memangnya apa yang salah dengan beliau-beliau? Saya tidak melihat ada yang salah. बुराई नजर नहीं आ रही Jika Anda melihat ada yang salah, silahkan pergi dan katakan sendiri kepada beliau alaihissalam. Jadi, alhasil, Maulwi Abdul Karim Sahib mendatangi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau berjalan sangat jauh dan ketika kembali, kepalanya tertunduk. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bersabda bahwa saya ingin tahu jawaban apa yang diterima oleh beliau. Saya bertanya kepada Maulwi Abdul Karim, apa yang dikatakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam? Maulwi Sahib berkata bahwa ketika saya berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa, Huzur, apa yang tengah Huzur lakukan ini? Apa yang akan dikatakan orang nantinya? Beliau alaihissalam bersabda, apa yang akan mereka katakan? क्या कहेंगे Bukankah mereka hanya akan mengatakan bahwa Mirza Sahib berjalan-jalan seperti itu dengan istrinya? कि मिर्जा Maulwi Abdul Karim Sahib kembali dengan rasa malu. Hadrat Ummul Mukminin mengenakan pardah, yakni hijab, dan suami istri berjalan bersama juga tidak bisa dikritik. बीवी का इकट्ठे फिरना Hadrat Rasulullah SAW juga berjalan-jalan dengan istri-istri beliau. Suatu kali di depan orang-orang, Rasulullah SAW dan Hadrat Aisyah berlomba lari. एक दफा Pertama kali Rasulullah SAW kalah dan Hadrat Aisyah menang. Kedua kalinya mereka berlomba lagi setelah beberapa waktu dan Rasulullah SAW menang dari Hadrat Aisyah dan Hadrat Aisyah kalah. Rasulullah SAW bersabda, Aisyah, tilka betilka. Aisyah, kekalahan itu sebagai balasan kekalahan ini. Intinya, Rasulullah SAW tidak menganggap berjalan bersama istri-istri beliau sebagai cacat. Dan apa yang telah diizinkan oleh Islam tidak bisa disebut cacat.
आयशा Jadi, jika seseorang membuat keberatan terhadap orang lain, itu berarti menurut dia, orang itu tidak mengamalkan ajaran Islam. Tetapi kemudian, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan mengenai इस बात की इजाजत seorang pengadu, bahwa si pengadu menulis dalam suratnya dengan mengatakan bahwa si Anu adalah orang rendahan. Kemudian, si pengadu mulai membuat keberatan berdasarkan keluarga dan kasta. वो शख्स इस्लाम Si Anu adalah orang hina dan Anda telah memberinya jabatan tertentu dan membuat beberapa tuduhan yang untuk itu syariat meminta saksi. ने अपने खत में लिखा है Dan saksi juga harus yang melihat secara langsung. Artinya, syariat mengatakan tentang ini bahwa harus ada 4 saksi yang melihat secara langsung, maka berarti benar dalam mengadu. Jika tidak, maka tidak. लगाए Beberapa orang membuat tuduhan hubungan begitu saja. Untuk itu, jika ingin membuat tuduhan berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, 4 saksi juga diperlukan dalam Islam. 4 गवाह हों तो शिकायत करने Jadi, हक पर है वरना नहीं beliau radhiyallahu anhu bersabda, tetapi yang aneh adalah bahwa ghirah, yakni semangat untuk membela agama, muncul pada orang yang dirinya sendiri bertindak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan membuat tuduhan terhadap orang lain yang Al-Quran larang. इनकी गैरत ऐसे शख्स को पैदा Dan tidak hanya melarang, tetapi juga menetapkan hukuman untuk tuduhan seperti itu. Bahwa orang yang membuat tuduhan palsu terhadap seseorang harus dicambuk 80 kali. Jadi, dia melanggar perintah syariat yang begitu keras tentang hal ini dan mengatakan bahwa si Anu bertindak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, padahal dia sendiri bertindak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. ऐसा कहने वाले को Beliau radhiyallahu anhu bersabda, lihat status si pengadu itu. Pertama, dia tidak mengungkapkan namanya. छोड़ता है Kemudian, tidak memberikan bukti yang diperlukan. चलता है Baik saya maupun Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak bebas dari aturan syariat. अब फरमाते हैं कि देखो Rasulullah SAW sendiri terikat untuk mengikuti aturan syariat. नाम जाहिर नहीं किया Jadi, फिर जो orang ini telah membuat beberapa keberatan yang syariat menetapkan hukuman untuk itu, dan syariat telah menetapkan metode kesaksian untuk itu. Mengikuti metode itu adalah wajib. Tetapi dia mengatakan bahwa si Anu telah melanggar perintah Al-Quran tertentu, beri dia hukuman, tetapi jangan katakan apa-apa kepada saya. हद लगाती है Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, लिए गवाही का जो तरीका saya teringat lelucon masa kecil saya. चलना जरूरी है Saat itu saya sangat menikmatinya, कुरान के dan sekarang ketika saya mengingatnya, saya tertawa. बता दो लेकिन मुझे कुछ ना कहो Beliau bersabda, मुझे ketika saya belajar di kelas 5 atau kelas 6, बचपन का एक लतीफा याद guru kami telah menetapkan metode ini, bahwa siswa yang menjawab pertanyaannya dalam waktu yang ditentukan akan naik ke nomor atas. है छठी जमात में मैं Kami berdiri. Guru bertanya, dan seorang anak menjawabnya. Yang lain mengangkat tangan dan berkata, जो तालिब इल्म Pak Guru, jawaban ini salah. वो ऊपर के Pak Guru berkata kepada anak pertama, kamu turun. Dan kepada yang kedua, Pak Guru mengatakan, kamu naik. दिया Begitu turun, anak yang sebelumnya di nomor atas itu berkata, Pak Guru, dia salah mengucapkan kata ghalat. Dia malah mengucapkan ghalat, और दूसरे को कहा yang mana itu salah. Pak Guru itu kemudian menempatkannya kembali di tempat semula dan mengatakan kepada anak yang sudah pada nomor atas untuk turun lagi. तो साहब Jadi, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, निकालते हुए inilah kondisi beberapa pengkritik. गलत लफ्ज को Mereka membuat keberatan benar atau salah terhadap orang lain, जो गलत है tetapi metode keberatannya bersifat melanggar. की जगह Dan dengan demikian, saat mencoba memberi hukuman kepada orang lain, mereka sendiri layak mendapatkan hukuman. बाज मोदरजों Dan kemudian mereka berteriak bahwa penjahat tidak ditangkap, orang yang memberi peringatan malah diberi hukuman. Padahal, lembaga yang memberikan hukuman bisa apa? Mereka juga hamba syariat. दिलाते दिलाते Jika Anda ingin menegakkan pemerintahan Al-Quran, और फिर शोर maka tegakkan juga pemerintahan Allah Ta'ala atas diri Anda. Jika Anda ingin pemerintahan Allah Ta'ala ditegakkan atas orang lain, tetapi tidak atas Anda sendiri, itu bukan hal yang benar. अगर कुरान Jadi, हुकूमत को कायम saya ingin mengatakan kepada para pengadu, खुदा ताला की हुकूमत को कायम करो istilah bahasa Farsi yang artinya, Ayaz, तो खुदा ताला की kenalilah nilai dirimu.
और तुम पर yakni खुदा की हुकूमत Ayyaz, ना हो। ingat dan kenali nilai dan status kalian terlebih dahulu. मैं शिकायत करने वालों को कहता हूँ Orang-orang yang menyembunyikan nama mereka dan membuat tuduhan terhadap orang lain bahwa mereka tidak memiliki status. Oleh karena itu, dalam tuduhan mereka, bukti yang mereka berikan adalah bahwa si Anu dari keluarga tertentu, si Anu tidak memiliki status, si Anu seperti ini. Dan tuduhan-tuduhan ini tidak memiliki kebenaran apapun. Dan pengadu sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki status. फलां की हैसियत नहीं है फलां ऐसा Kita harus mengikuti perintah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah Rob kita dan Rob semua orang. Dia memberi rezeki dan memelihara, वाले खुद dan ketika kita semua menerima segalanya dari Allah Ta'ala, maka kata-kata Allah Ta'ala yang akan dipatuhi, bukan kata-kata para pengadu ini. और अल्लाह ताला ही है जो हमारा रब Seperti yang saya katakan, हमारे करब है inilah उस रिज़्क़ yang diinginkan orang-orang yang mengadu ini, bahwa जब अल्लाह ताला orang lain diberi hukuman sesuai syariat, मानी जाएगी namun mereka sendiri mengeluarkan diri dari perintah syariat, membebaskan diri. जैसा कि मैंने कहा यही चाहते हैं Mereka sendiri menjadi hakim करने वाले कि untuk diri mereka sendiri. शरीयत के मुताबिक सजा Jadi, ketika masalah orang-orang seperti ini terbuka nanti, बाहर निकाल देते हैं mereka juga akan mendapat hukuman sesuai syariat. मुंसिफ बन जाते हैं अपने Ada beberapa hal di mana saksi diperlukan. बाहर भी जब Jika saksi tidak ada, सामने आएगी खुले maka hal itu tidak memiliki status apapun. हिस्सा मिलेगी Dan bagaimanapun akan diputuskan sesuai syariat, पेश नहीं हुए sesuai Al-Quran. Kadang-kadang dikatakan bahwa dia menyelamatkan dirinya dengan bersumpah palsu. उस पर फैसला होगा Suatu kali ketika kasus seperti itu datang kepada Hadrat Rasulullah SAW, कसम खा ली dua orang yang bertengkar datang. बचा लिया Rasulullah bersabda bahwa sesuai perintah Allah Ta'ala, satu pihak akan bersumpah. झगड़ने वाले आए Yang lain berkata, "Wahai Rasul, orang ini pembohong. फरमाया कि अल्लाह ताला के Dia akan bersumpah 100 kali juga." कसम खाएगा Rasulullah SAW bersabda, ये तो झूठा "Saya harus membuat keputusan sesuai perintah Allah Ta'ala. Jika dia bersumpah palsu, maka urus saja dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang akan menghukumnya." ताला के हुक्म मुताबिक फैसला करना है अगर ये Jadi, खाता है harus selalu diingat bahwa इसका मामला फिर keputusan atas pengaduan tidak akan dibuat hanya menurut prinsip yang dia katakan. ये हमेशा याद रखना चाहिए Keputusan atas pengaduan akan dibuat sesuai metode yang Allah Ta'ala telah tetapkan, सिर्फ उसके बताए हुए असूल के मुताबिक नहीं होगा di mana dua saksi diperlukan, खुदा dua saksi harus dihadirkan, मुताबिक होगा di mana 4 saksi diperlukan, 4 saksi harus dihadirkan, दुआओं की जरूरत है dan sesuai dengan itu, penyelidikan akan dilakukan, dan keputusan akan dibuat. वहाँ 4 गवाह पेश करने होंगे और उसके मुताबिक फिर तहकीक भी होगी और फैसला भी होगा Keberhasilan kita akan tercapai jika dalam menangani suatu perkara, keputusan yang diberikan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, करने वाले बने bukan dengan memaksakan para pengurus atau khalifah ज़ाती untuk membuat keputusan berdasarkan ego pribadi dan sesuka hatinya sendiri. इंतज़ामिया को मजबूर करने वाले या खलीफा वक्त को मजबूर करने वाले ना हों कि उसके मुताबिक फैसला किए जाएं Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada para pengadu. वो Jika mereka menganggap aduannya benar, silahkan tuliskan aduannya secara terbuka, disertai dengan semua bukti dan juga mencantumkan nama dan alamat mereka. Kemudian mereka juga akan terlibat dalam penyelidikan. लोग जब देखते Demikian juga, jika seseorang melihat ada celah dalam nizam jemaat, तो फिर जुर्रत से maka mereka harus maju dengan berani, silahkan mengadu dan hadapi segalanya. Demikian juga,
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan akal kepada nizam jemaat और अकल दे agar mereka yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk membuat keputusan, ketika mereka membuat keputusan, buatlah keputusan dengan mempertimbangkan setiap aspek keadilan dan mengikuti perintah Allah Ta'ala sesuai dengan sunnah.